Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Polres Sumeneb resmi mengerjakan pembangunan gedung baru Satya Haprabu yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. Untuk mengingatkan masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Pamekasan menggelar peluncuran tahapan Pilkada dengan dikemas bersalawat. Sebagai langkah menghidupkan kembali pasar Margalela di Kota Sampang, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak Kabupaten Sampang melakukan uji coba operasional untuk para pedagang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangkalan tengah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan Pusat untuk melakukan hitung ulang di 10 TPS. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 16 Juni 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Untuk mengingatkan masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara pada Pilkada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Pamekasan menggelar peluncuran tahapan Pilkada dengan dikemas bersalawat. Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili mengatakan acara tersebut untuk mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November 2024. Saya yakin dan optimis Pilkada Pamekasan ini akan berlangsung sukses, mengingat malam hari ini antusias masyarakat pemilih, warga masyarakat Pamekasan ini menghadiri kegiatan peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi indikator bahwa tingkat partisipasi Pilkada 2024 ini semakin meningkat. Selain menjelaskan tahapan, KPU Pamekasan juga mengenalkan maskot Pilkada Pamekasan bernama Si Pisan dan jingle berjudul Menuju Pamekasan Bersahabat. Mahkamah Konstitusi MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Pamekasan melakukan penghitungan ulang surat suara pemilu DPRD Kabupaten di 15 TPS Dapil Pamekasan 2 meliputi Kecamatan Propo dan Pelengaan. Hasil dari sidang putusan perselisihan hasil pemilu anggota DPR RI Provinsi dan Kabupaten pada 10 Juni 2024. Perintah tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra berdasarkan permohonan Partai Amanat Nasional dan putusan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilu anggota DPR RI Provinsi dan Kabupaten Senin 10 Juni 2024. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena adanya putusan Bawaslu nomor 01 dan seterusnya yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh termohon di 15 TPS Kecamatan Propo dan Kecamatan Pelengaan Kabupaten Pamekasan. Sementara anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangkalan tengah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan Pusat untuk melakukan hitung ulang di 10 TPS sesuai keputusan sidang Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU Bangkalan Syahril Munir mengatakan sesuai keputusan sidang Mahkamah Konstitusi, satu pemohon yang dikabulkan, pihaknya saat ini tengah melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan Provinsi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, yaitu proses penghitungan ulang di 10 TPS. Kami langsung akan melakukan koordinasi dan memohon arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi untuk segera melakukan penghitungan suara ulang untuk 10 TPS. Belum menentukan dan belum melakukan langkah-langkah. Sekedar diketahui 10 TPS harus dilakukan penghitungan ulang karena ada dugaan penggelembungan dan pengurangan suara yang mencolok antara formulir C hasil yang diajukan oleh pemohon dengan versi yang dimiliki oleh termohon. Untuk mengisi kekosongan pengawas di 10 desa pada Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb melakukan rekrutmen ulang pengawas desa. Anggota Bawaslu Sumeneb Mu'arif menyampaikan 10 desa tersebut tidak ada pengawasnya sebab pada proses rekrutmen PD sebelumnya mundur di tengah tahapan seleksi berjalan. Sebagian memilih menjadi panitia pemungutan suara PPS. Adjasa, Desa Sambakati, kemudian Kulu-Kulu, Desa Batu Ampar, Kecamatan Sapeken, Desa Paliat dan Desa Tanjung Kio, Kecamatan Gayam, Desa Gayam dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Daas, Desa Ketupat, Kecamatan Lubaru, Desa Kalebengan. Perekrutan ulang pengawas desa yang masih belum terpenuhi karena mereka ada yang keterima di PPS, makanya mereka yang pendaftarnya satu-satu ini kemudian keterima jadi PPS, maka mereka mengambil yang PPS tersebut. Saat ini Bawaslu tengah mengumumkan tahapan seleksi mulai pendaftaran, penelitian, berkas, tes tulis, dan wawancara hingga pelantikan PD di 10 desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Sampang berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi utamanya di tingkat desa. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto bersama pejabat terkait telah menandatangani bersama Fakta Integritas dan Komitmen Bersama Anti Korupsi serta meluncurkan inovasi asistensi dan pembinaan tata kelola desa untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Korupsi bukan hanya merugikan negara dari segi materi, tetapi juga merusak moral bangsa, menghancurkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pemerintah sendiri dalam hal ini sangat mendukung adanya ini. Jadi dengan itu kita nanti akan optimalkan sistem bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan itu dari perencanaan itu bisa kemudian itu terkoordinasi, termasuk juga nanti biar saya dorong untuk kemudian ya misalkan rencana SKPD nyambung sama pengusulan dana desa misalkan. Jadi jangan sampai kan banyak temuan sekarang yang kegiatan Pokmas itu diklaim double oleh dana desa. Nah ini yang benar yang mana itu kan bisa mitigasi atau dicegah saat perencanaan. Jadi itu biar nggak double. Kalau nggak double, satu kena temuan, potensi kena temuan besar, kedua ya sayang kan gitu muspro. Sebelumnya, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang Ari Wibowo Sulistyo menyampaikan pentingnya langkah masif dan terintegrasi dalam pencegahan korupsi. Polres Sumeneb resmi mengerjakan pembangunan gedung baru Satya Haprabu yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. Peletakan batu pertama menjadi tanda pembangunan gedung akan dimulai.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan pembangunan gedung ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebesar 22 miliar rupiah lebih. Bangunannya nanti terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 1.846 meter persegi, berdiri di atas luas tanah 3.300 meter persegi dengan batas pengerjaan selama 180 hari. Gedung yang representatif ini diharapkan pelayanan Polri kepada masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, gedung ini dibangun dengan menggunakan anggaran APBN tahun anggaran 2024 yang bersumber dari rupiah murni dengan total biaya sebesar 22.843.718.000 rupiah. Orang nomor 1 di wilayah Korps Bayangkara Jawa Timur ini mengingatkan tidak boleh hanya berbangga pada bangunan tetapi harus dijadikan semangat baru dalam melayani masyarakat dengan baik. Seperti slogan Polda Jawa Timur, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sebagai langkah menghidupkan kembali Pasar Margalela di Kota Sampang, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak Kabupaten Sampang melakukan uji coba operasional untuk para pedagang. Kepala Diskopindak Sampang Hairiah menyampaikan, dibukanya Pasar Margalela yang selama ini belum difungsikan secara optimal tersebut merupakan upaya Pemkab Sampang meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu sebenarnya keinginan dari ex-paguyuban dan juga ini Pak PJ menyampaikan fungsikan aset-aset, optimalkan aset daerah yang punya potensi PAD. Jadi seiring dengan keinginan paguyuban yang lama, mereka ke kantor untuk menghidupkan Pasar Margalela dan sanggup untuk mendatangkan para pedagang. Hairiah juga menyampaikan saat ini belum membatasi jam operasional para pedagang, bahkan jika masih berkenan beroperasi hingga jam 12 malam pun masih diperbolehkan. Speedboat atau perahu cepat untuk penanganan bencana di wilayah Sampang terkesan tidak dibutuhkan. BPBD Sampang beralasan tidak punya anggaran operasional padahal kebutuhan operasionalnya belum pernah dihitung. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Chandra Romadani Amin menyampaikan pihaknya belum mengetahui anggaran operasional yang dibutuhkan speedboat untuk penanganan bencana. Ya, sebenarnya bukan tidak dianggarkan, tapi memang anggaran yang ada itu cukup terbatas. Jadi tidak dilarikan ke speedboat itu. Karena kalau speedboat itu kalau sudah turun kan tidak bisa dinaikkan kembali. Sedangkan peralatan yang lain sementara masih bisa memadai. Jadi selain speedboat ada perahu karet dan fiber yang juga bermesin. Chandra menuturkan pihaknya sering mengandalkan armada milik Polairut Polres Sampang jika ada bencana di daerah perairan yang membutuhkan speedboat miliknya. Untuk peningkatan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan, Kodim 0827 Sumeneb menyalurkan 85 unit pompa air kepada kelompok tani. Puluhan pompa air itu merupakan program pompanisasi dari Kementerian Pertanian. Komandan Kodim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Yoyo Wahyudi menjelaskan, program pompanisasi ini diperuntukkan untuk wilayah pertanian tada hujan sehingga tidak lagi mengalami kesulitan air. Perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam produksi pertanian ini sangatlah tinggi. Jadi untuk terlebih lagi pada saat cuaca kemarau saat ini
ini menjadi perhatian tidak hanya di Kodim Sumeneb tapi di semua kabupaten. Ini juga dijadikan perhatian agar produksi pertanian khususnya pangan, khususnya padi ini tetap meningkat walaupun dalam musim kemarau. Pihaknya menyatakan pompa air itu dengan sistem pinjam, artinya setelah kelompok tani selesai mengairi lahan pertaniannya, pompa air itu dikembalikan ke koramil setempat. Jemaah haji asal Kabupaten Sampang atas nama Ahmad Saminuddin Muntawab, alamat Jalan Kamboja, Kecamatan Kota Sampang, meninggal dunia di Rumah Sakit King Abdul Aziz, Mekah, Arab Saudi. Kepala Kemenak Sampang Abdul Wafi menyampaikan, jemaah asal Sampang yang meninggal itu merupakan kloter 98, mengalami sesak nafas sebelum wafat karena punya penyakit sesak, penyakit jantung, hipertensi, dan kencing manis. Beliau meninggal di Rumah Sakit King Abdul Aziz pada jam 3.19 waktu Arab Saudi tadi malam dini hari. Adapun penyebabnya itu diantaranya karena beliau punya penyakit sesak. Ini riwayat sakit jantung, ya, sakit sesak akibat riwayat sakit jantung, hipertensi, dan kencing manis. Dijelaskannya, almarhum berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama Wahyudi bin Ahmad Saminuddin. Perlu diketahui, jemaah haji Sampang yang semula sebanyak 554, kini jumlahnya berkurang menjadi 553 jemaah haji. Sekian info sepekan edisi 16 Juni 2024. Naskah dan narator Rukai Zen, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.